Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalaya Yasmin dengan NIM 21164090011 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teknologi pendidikan. Nah, sebelumnya sejarah teknologi pendidikan itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pada tahun 1920 sampai dengan 1950, teknologi pendidikan dipandang sebagai media dengan fokus pada penggunaan media untuk menampilkan pelajaran. Nah, yang kedua, pada tahun 1960 sampai dengan 1970, teknologi pendidikan ini dipandang sebagai suatu proses. Ahli pendidikan mulai membahas teknologi pendidikan sebagai suatu proses yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran ini lebih efektif. Dan yang ketiga, pada tahun 1994, AECT menyepakati definisi baru sebagai teori dan praktek tentang desain, pengembangan, penggunaan, manajemen, dan evaluasi terhadap proses dan sumber daya untuk belajar. Lalu, pada tahun 2008, AECT mengemukakan definisi teknologi pendidikan sebagai suatu studi dan penerapan secara etis dari teori, research, dan praktek terbaik untuk menghasilkan pengetahuan sekaligus memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja melalui desain. Lalu, pada 2012, perkembangan ini menambahkan fokus teknologi pendidikan sebagai pengaruh terkini dan gerakan teknologi kinerja manusia terhadap profesi teknologi pendidikan itu sendiri. Mereka menggunakan istilah desain pembelajaran, bukan teknologi pendidikan seperti definisi resmi AECT tahun 2008. Mereka menekankan terdapatnya penerapan dua fokus teknologi pendidikan. Lalu, pada beberapa dekade terakhir, teknologi pendidikan telah berkembang pesat, mengubah cara kita belajar dan mengajar. Perkembangan ini telah didorong oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi itu sendiri, perubahan demografis, dan kebutuhan pendidikan yang akan terus meningkat. Teknologi pendidikan bukan lagi pemandangan yang langka, melainkan suatu keharusan dalam era globalisasi. Dengan demikian, teknologi pendidikan terus memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua siswa. Selanjutnya adalah tren terkini dalam dunia pendidikan. Bukti perkembangan teknologi pendidikan berikutnya adalah muncul tren pembelajaran, mencakup berbagai inovasi yang terus berkembang untuk meningkatkan pengalaman belajar. Untuk pembelajaran adaptif ini, konsepnya adalah untuk memungkinkan siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka secara individual, sehingga pembelajaran adaptif ini juga diartikan sebagai proses pembelajaran alternatif. Beberapa aspek dalam pembelajaran adaptif adalah personalisasi. Personalisasi bertujuan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa. Sistem adaptif menggunakan data tentang kemajuan belajar siswa untuk menyesuaikan materi, tingkat kesulitan, dan jenis konten yang disajikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu responsif terhadap kemauan siswa. Inti dari pembelajaran adaptif adalah kemampuannya untuk merespon secara dinamis terhadap kemauan belajar siswa. Sistem adaptif terus memantau kinerja dan pemahaman siswa dan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai berdasarkan data tersebut. Penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan. Pembelajaran adaptif tergantung pada teknologi dan kecerdasan buatan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan. Melalui analisis data yang tepat dan algoritma cerdas, sistem adaptif dapat mengidentifikasi pola belajar siswa dan menghasilkan rekomendasi pembelajaran yang sesuai. Yang selanjutnya adalah augmented reality, AR dan virtual reality atau VR. AR dan VR membawa pengalaman belajar ke tingkat yang baru dengan menciptakan lingkungan belajar yang imersif. Siswa dapat berinteraksi dengan konten secara langsung, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka. Untuk yang pertama yaitu augmented reality, yaitu menggabungkan dunia fisik dengan elemen-elemen digital atau virtual, menciptakan pengalaman yang bergaya lingkungan fisik dengan informasi tambahan. Yang selanjutnya yaitu, sedangkan VR menciptakan lingkungan belajar yang sepenuhnya digital dan terpisah dari dunia nyata. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek dan situasi yang dibuat secara virtual. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis game. Pendekatan berbasis game menggabungkan elemen permainan ke dalam proses pembelajaran untuk membuatnya lebih menarik dan interaktif. Elemen kunci dari pembelajaran berbasis game ada yang pertama, interaksi. Permainan mungkin
memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, yang memungkinkan mereka untuk mencoba, bereksperimen, dan mengambil keputusan dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Yang kedua yaitu motivasi. Permainan seringkali menyediakan sistem hadiah, tantangan, dan tingkat yang meningkat untuk memotivasi siswa untuk terus berpartisipasi dalam meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga ada feedback. Permainan menyediakan umpan balik secara langsung terhadap tindakan siswa yang memungkinkan mereka untuk melihat hasil dari keputusan-keputusan mereka secara langsung. Ini membantu siswa untuk memahami konsekuensi dan tindakan mereka dan memperbaiki pemahaman mereka. Yang selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek. Teknologi digunakan untuk mendukung kolaborasi antar siswa, pemecahan masalah, dan kreativitas. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa dalam peran aktif dalam mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep baru melalui proyek atau tugas yang menantang dan relevan dengan kehidupan nyata. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, teknologi sering digunakan untuk mendukung kolaborasi antar siswa, memfasilitasi pemecahan masalah, dan merangsang kreativitas. Beberapa elemen kunci dari pembelajaran berbasis proyek yaitu relevansi, kolaborasi, pemecahan masalah, kreativitas, dan refleksi. Untuk relevansi, proyek-proyek dirancang untuk mencerminkan situasi atau tantangan yang relevan dengan kehidupan nyata. Ini memungkinkan siswa untuk melihat aplikasi langsung dari konsep-konsep yang mereka pelajari. Yang selanjutnya ada kolaborasi. Siswa sering bekerja dalam kelompok atau tim untuk menyelesaikan proyek-proyek. Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung kolaborasi ini, baik melalui platform daring untuk berbagi ide dan informasi atau alat kolaboratif seperti Google Doc untuk bekerja sama secara bersamaan pada dokumen. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Proyek-proyek menantang siswa untuk menggunakan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah yang kompleks. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan akses cepat ke informasi, analisis data, atau simulasi yang membantu siswa dalam menjalankan proyek-proyek mereka. Selanjutnya yaitu kreativitas. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas hasil proyek mereka. Teknologi dapat digunakan untuk membuat presentasi multimedia, membuat produk digital, atau membuat prototip produk fisik yang mewakili solusi dari proyek mereka. Yang terakhir yaitu ada refleksi. Refleksi setelah menyelesaikan proyek, siswa sering diminta untuk merefleksikan pemahaman mereka dan proses pembelajaran yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Rizky Aditya Prayoga. Biasa dipanggil Yoga atau Rizky. Saya seorang mahasiswa dari program studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu atau sharing dengan teman-teman semua terkait perkembangan teknologi pendidikan. Lebih tepatnya, implikasi etis dan sosial, yakni dampak-dampak dari kembangan teknologi terhadap etika, budaya, dan interaksi sosial. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi. And let's learn together. Oke, untuk mengawali, di bagian pendahuluan, disebutkan bahwa di tengah kemajuan zaman, teknologi pendidikan telah menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran kita. Bahkan tidak hanya itu, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dari kelas virtual hingga aplikasi pembelajaran mandiri, teknologi telah membuka jendela baru bagi pengetahuan dan inovasi. Namun, kemajuan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Dampaknya terhadap etika, budaya, dan interaksi sosial menjadi topik yang penting untuk kita gali lebih dalam. Nah, kira-kira apa saja dampaknya terhadap etika dan budaya juga sosial? Next. Nah, yang pertama dampak terhadap etika. Dengan akses tak terbatas ke internet, siswa dihadapkan pada dilema etis yang belum pernah ada sebelumnya. Sumber daya online yang melimpah memudahkan penyalinan dan penyebaran karya orang lain tanpa atribusi yang tepat. Menimbulkan masalah plagiarisme yang serius dan ya masih banyak lagi dampak-dampak negatif lainnya. Tapi di sisi lain, teknologi juga memberikan alat untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan akademik. Ini menuntut pendidik, dosen, guru, untuk tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga nilai-nilai etika dan tanggung jawab intelektual kepada siswa-siswinya, kepada mahasiswanya, kepada murid-muridnya, untuk lebih menekankan atau mengutamakan kejujuran dibandingkan nilai atau hasil akhir. Selanjutnya dampak terhadap budaya. Teknologi pendidikan telah memungkinkan penyebaran budaya secara global, memperkenalkan siswa ke berbagai perspektif dan cara hidup. Namun, ini juga dapat menyebabkan pengikisan identitas budaya lokal saat budaya dominan mengambil alih ruang digital. Penting bagi pendidikan untuk mempromosikan keberagaman dan inklusivitas,
memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai. Ini menciptakan tantangan untuk mengintegrasikan teknologi dengan cara yang menghormati dan mempertahankan kekayaan budaya lokal. Karena budaya adalah warisan dari nenek moyang atau leluhur kita, maka sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus atau generasi muda bangga untuk mengenalkan atau menyebarluaskan budaya kita ke dunia luar sana. Jangan sampai justru kita lebih bangga untuk berbudaya dengan budaya orang lain. Kita boleh meniru atau suka dengan budaya orang lain, tetapi hanya sebatas respect atau menghargai saja. Karena kita juga punya budaya sendiri. Jadi kita harus bangga, kita harus bisa mempertahankan kekayaan budaya-budaya lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang kita terdahulu. Yang terakhir, dampak terhadap interaksi sosial. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial dan platform pembelajaran online telah menggantikan banyak interaksi tatap muka tradisional. Ini memiliki efek yang mendalam pada keterampilan sosial dan empati, meskipun teknologi memungkinkan kita untuk terhubung dengan lebih banyak orang daripada sebelumnya. Kualitas interaksi tersebut seringkali lebih dangkal dan terbatas. Ada kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara koneksi digital dan hubungan manusia yang nyata. Memastikan bahwa teknologi mendukung, bukan menggantikan. Jangan sampai terjadi case atau ya jangan sampai kejadiannya kayak menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itu sudah ya bisa dibilang salah kaprah gitu. Karena dengan adanya kemajuan teknologi kita memang mendapatkan relasi atau teman dengan cakupan lebih luas. Kita bisa memiliki teman dari luar daerah, dari luar negeri. Tapi dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut, jangan sampai kita malah melupakan orang-orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita, keluarga, teman, sahabat, guru. Justru kita abaikan atau malah serasa menjadi orang asing seperti itu. Karena mau bagaimanapun, interaksi secara langsung, secara tatap muka itu lebih berasa feel-nya gitu. Selain untuk menambah kepercayaan diri, juga ya menambah rasa nyaman dalam berinteraksi. Penerapan teknologi dalam pembelajaran. Nah, teknologi pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan peningkatan kinerja kerja melalui perencanaan dan pengelolaan teknologi secara baik. Jadi, perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini itu pengaruhnya tidak dapat lagi kita hindari pada dunia pendidikan, karena global menuntut dunia pendidikan untuk selalu menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, penerapan teknologi dalam pembelajaran telah mengubah cara belajar dan mengajar kita secara signifikan, di mana melalui platform pembelajaran online sehingga aplikasi pembelajaran adaptif, teknologi itu telah membukakan akses yang lebih luas lagi ke pengetahuan dan meningkatkan pengalaman belajar dengan personalisasi dan interaktivitas yang lebih baik. Terhadap apa? Terhadap dunia pendidikan pada era globalisasi saat ini. Peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah lagi untuk kita pahami. Yang pertama itu membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar lainnya. Nah, apa sih aplikasi yang dapat kita gunakan lagi untuk berkomunikasi? Yang pertama itu contohnya ada Messenger, ada Facebook, ada Zoom, ada Google Meet, ada Classroom, dan jaringan lainnya yang dapat kita pakai untuk berkomunikasi sama guru, dosen, siswa, dan lainnya. Kedua itu, peranan teknologi itu dalam pembelajaran itu dapat menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit. Nah, di sini itu teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman itu seperti hipermedia dan software. Nah, yang dapat kita gunakan untuk menciptakan proyek, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset akhir, foto atau video. Nah, hal ini bisa membantu siswa untuk menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajarinya.